Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk kali ini di sini saya akan membahas mengenai istikharah karena banyak dari teman-teman saya yang menanyakan bagaimana itu istikharah, kemudian caranya bagaimana, hasilnya gimana, dan apakah bisa pilihan kita itu diistikharahi oleh orang lain. Nah, yang pertama kita akan membahas istikharah. Apa itu istikharah? Istikharah itu adalah meminta pilihan kepada Allah. Memang banyak orang yang membayangkan bahwa istikharah itu dilakukan dengan sholat. Nah, padahal bukan hanya sholat yang bisa dilakukan, tetapi bisa juga dilakukan dengan cara berdoa saja. Bisa melakukan istikharah dengan sholat, bisa juga istikharah dengan doa. Bagaimana caranya kita melakukan sholat istikharah? Apakah ada tata cara khusus atau tata cara yang lebih dari sholat biasa? Pelaksanaan sholat istikharah dilakukan dengan cara seperti halnya sholat sunat yang lain biasa. Nah itu, jadi silahkan saja kita sholat istikharah. Kemudian yang harus kita benar-benar perhatikan di dalam istikharah ini adalah ketika kita meminta pilihan itu kita benar-benar yakin kepada Allah bahwa Allah akan memberikan jawabannya. Jika kita ragu Allah akan memberikan jawabannya, ya mungkin jawabannya juga akan samar dilihat di pandangan kita. Atau mungkin justru kita tidak menemukan jawabannya. Nah itu. Nah jadi di dalam kita berdoa kepada Allah, kita harus benar-benar yakin bahwa Allah akan mengijabah doa, Allah akan memberikan jawaban, dan Allah akan membimbing kita. Nah, apakah misalkan dosa-dosa itu menghalangi kepada jawaban istikharah? Memang banyak ulama-ulama yang mengatakan bahwa seperti makanan yang haram ataupun dosa-dosa kita bisa menghalangi terhadap ijabah doa. Tetapi ada juga ulama yang mengatakan selama kita benar-benar meminta tolong kepada Allah, benar-benar yakin bahwa Allah itu akan mengijabah doa, yakin 100%, bahkan kita melihat bahwa Allah itu maha penerima tobat, maha mendengar, maka insya Allah kita akan diberikan jawaban dan kita juga akan diarahkan ke arah yang lebih baik lagi. Nah, adapun hasil dari istikharah, pembahasan kedua adalah hasil dari istikharah itu bagaimana? Banyak orang yang menyangka bahwa hasil istikharah itu adalah lewat mimpi. Banyak orang yang menyangka bahwa hasil istikharah itu terpaku kepada mimpi. Padahal kita itu beristikharah itu bentuknya itu ibadah loh. Kita melaksanakan sholat, kita berdoa, itu semuanya ibadah. Kenapa harus dikaitkan dengan mimpi? Yang mana mimpi itu bisa didorong oleh beberapa faktor. Bisa karena kita kepikiran, bisa karena kita punya masalah, bisa karena suasana, mungkin juga bisa ilham dari Allah, dan atau bisa juga muncul dari setan. Nah, kenapa kok mimpi yang didorong oleh beberapa faktor itu dikaitkan dengan ibadah yang jelas-jelas mulia? Nah, maka jawaban dari istikharah itu tidak melulu dari mimpi. Justru jawaban dari istikharah adalah sesuatu yang realistis, yang terjadi pada kenyataan. Misalkan, ketika kita mencari calon suami atau kita mencari calon istri dan kita meminta pilihan kepada Allah, mana yang terbaik? Kemudian setelah kita istikharah, pasangan kita malah selingkuh. Nah, perselingkuhan pasangan kita itu adalah jawaban dari istikharah kita. Jadi yang ada pada kenyataan, hanya saja kita jarang melihat bahwa itu adalah jawaban dari istikharah. Nah, itu yang perlu digarisbawahi. Ataupun ketika kita istikharah, pasangan kita jadi baik, orang tua kita menjadi ridho kepadanya, kita juga semakin mencintainya dan semakin yakin. Nah, itu bisa jadi. Bahkan mungkin itu adalah jawaban dari istikharah yang kita minta kepada Allah. Itu. Jadi yang pertama adalah sesuatu yang ada pada kenyataan. Yang kedua, memang hasil istikharah itu bisa dilihat dari kecenderungan hati. Kecenderungan hati kita, kecenderungan naluri kita.
apakah kepada dia ataukah tidak. Nah itu juga bisa jadi tolak ukur. Dan memang sebagian orang juga ada yang mengatakan bahwa hasil istikharah itu dari mimpi. Hanya saja karena mimpi tadi bisa didorong oleh beberapa faktor, maka persentase jawaban istikharah dari mimpi sangat kecil. Itu. Jadi jangan salah pandangan kepada Allah, jangan seudon kepada Allah. Allah tidak mendengar, Allah tidak menjawab permintaan pilihan dari kita. Nah, hanya saja kita yang tidak melek akan jawaban dari Allah. Kita tidak sadar bahwa itu adalah jawaban dari Allah. Nah itu. Kemudian yang ketiga, ada orang yang minta diistikhorohi oleh orang lain. Itu bagaimana? Memang yang paling utama adalah seorang hamba yang benar-benar memiliki kebutuhan itu benar-benar minta tolong kepada Allah. Jadi kita yang punya hajat, meminta pilihan, udah kita saja yang istikharah. Mau itu dengan sholat ataupun itu dengan berdoa, udah kita yang melaksanakannya. Itu lebih utama daripada kita meminta kepada orang lain untuk mengistikharahi kebutuhan kita. Karena dia tidak tahu latar belakangnya seperti apa. Walaupun sah-sah saja, hanya saja tidak lebih afdol daripada kita yang meminta langsung kepada Allah. Apalagi kalau dilihat dari sisi ibadahnya. Kita selaku hamba itu sangat harus untuk berdoa, meminta pilihan kepada Allah, meminta bimbingan, meminta perlindungan. Sangat harus karena kita itu seorang hamba. Dan Allah sebagai Tuhan. Maka ada keterangan yang mengatakan, man aslaha ma bainahu wa bainallah, aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Barang siapa yang membereskan antara dirinya dengan Allah, maka Allah akan membereskan dirinya dengan sesama manusia. Artinya, jika kita selesai permasalahan kita atau tugas kita, ataupun kita benar-benar beres diri kita dengan Allah, maka Allah akan membereskan kita dengan sesama manusia. Artinya, bagaimana caranya kita membereskan dengan Allah? Yakni kita memposisikan diri sebagai hamba dan kita memposisikan Allah sebagai Tuhan. Kita hamba butuh, berdoa saja. Kenapa harus meminta orang lain yang mendoakan kita? Jadi yang lebih afdol adalah kita yang langsung berdoa kepada Allah. Walaupun sah-sah saja jika kita minta didoakan oleh orang lain. Seperti itu. Jadi 3 pembahasan sudah clear. Apa itu istikharah, caranya, kemudian jawaban istikharah, dan yang ketiga bagaimana ketika kita meminta diistikharahi oleh orang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada koreksi ataupun kekurangan ataupun kesalahan, silahkan di komentar. Dan mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.